Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Claudia Dunitias dengan NIM EP 10812210033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Kita langsung masuk pada materinya ya. Baiklah, jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tiga materi. Yang pertama yaitu pengertian perjuangan, yang kedua adalah konsep dan istilah kebangsaan, dan yang ketiga sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian perjuangan. Perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang diharapkan demi kemuliaan dan kebaikan. Secara harfiah, perjuangan itu berarti usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya. Dan istilah perjuangan sendiri juga identik dengan usaha untuk merebut sesuatu atau peperangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam konteks politik, perjuangan berarti wujud interaksi sosial termasuk persaingan, pelanggaran, dan juga konflik. Konsep dan istilah kebangsaan. Ini adalah materi yang kedua ya teman-teman, di mana konsep kebangsaan Indonesia itu tercermin pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun terdiri atas berbagai suku bangsa dan golongan yang tersebar di beribu-ribu pulau, kita tetap berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan itu ada yang pertama namanya tanam paksa, di mana hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana rasa sakit dan penderitaan selama dalam alam penjajahan. Misalnya pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan tanam paksa atau kultur stem cell. Orang-orang yang menaruh simpati ke atas penderitaan rakyat di Nusantara, yaitu ada Baron van Hovel, ada Edward Louis Dekker, dan Mister van Deventer. Pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan, itu ada beberapa pergerakan pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama itu pada tahun 1908 sampai tahun 1920 ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada perkumpulan-perkumpulan berdasarkan kedaerahan, dan perkumpulan campuran. Sedangkan pada tahun 1920 sampai 1930 ada Partai Komunis Indonesia, ada Sarekat Islam, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan pada tahun 1930 sampai 1942 ada Pendidikan Nasional Indonesia, ada Partai Indonesia, ada Gerindo, Partai Persatuan Indonesia, Budi Utomo, dan berbagai pergerakan lainnya. Organisasi di bidang politik pada masa perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan itu ada 5. Yang pertama itu ada Pendidikan Nasional Indonesia, yang kedua ada Partai Indonesia, yang ketiga ada Gerakan Rakyat Indonesia, yang keempat ada Partai Persatuan Indonesia, dan yang terakhir adalah Budi Utomo. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.